Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang alkohol dan eter. Sifat-sifat alkohol dan eter. Sifat fisika, yang pertama ada suhu. Pada suhu kamar, alkohol bersuhu rendah akan berwujud cair, sedangkan yang bersuhu tinggi berwujud padat. Dimetil eter berbentuk gas pada T kamar, dan eter sederhana lainnya berbentuk cairan yang mudah menguap. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Alkohol dengan suhu makin tinggi akan mempunyai titik didih dan titik leleh yang makin tinggi. Eter mempunyai TDI dan TI lebih rendah daripada alkohol yang bersesuaian. Hal ini karena tidak adanya ikatan hidrogen pada eter. Yang ketiga ada kelarutan. Alkohol larut dalam air, tapi kelarutannya berkurang jika suhu makin tinggi. Khusus untuk metanol, etanol, dan propanol, larut dalam air pada semua perbandingan. Eter sukar larut dalam air karena molekul air tidak begitu polar. Dalam laboratorium, eter sering dipakai sebagai pelarut senyawa nonpolar seperti lemak dan damat. Yang keempat, daya hantar listrik. Alkohol dan eter merupakan senyawa non-elektrolit. Yang selanjutnya ada sifat kimia. Yang pertama ada ikatan hidrogen. Antar molekul alkohol terdapat ikatan hidrogen. Eter dapat membentuk ikatan H dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol, atau gugus amina min NH2. Antar molekul eter hanya ada ikatan van der Waals. Yang kedua ada kepolaran. Alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Kepolaran alkohol akan makin kecil jika suhunya makin tinggi. Molekul eter tidak begitu polar sehingga kelarutannya dalam air sedikit. Yang ketiga ada kereaktifan. Alkohol kering dapat bereaksi dengan logam K dan Na. Alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. Eter sangat tidak reaktif, tahan terhadap pengoksidasi atau pereduksi, asam-asam encer dan basa. Eter mudah terbakar dengan adanya oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Selanjutnya ada reaksi-reaksi. Yang pertama itu kita bakal ngebahas reaksi-reaksi alkoholnya dulu. Alkohol itu bisa mengalami reaksi dehidrasi. Apa reaksi dehidrasi itu? Yaitu ketika molekul alkohol dapat dilepaskan molekul air. Nah, reaksi ini itu bisa menghasilkan alkena atau eter bergantung dari kondisi si reaksinya, yaitu asam sulfat. Kalau misalkan kondisinya normal, dia akan menghasilkan kondisi asam sulfatnya dalam suhu yang normal, dia akan menghasilkan reaksi tersebut. Tapi kalau misalkan reaksinya dipanaskan pada temperatur 140 derajat Celcius, dia akan membentuk eter. Yang selanjutnya ada reaksi pembentukan ester atau esterifikasi. Nah, alkohol dengan asam karboksilat dapat membentuk ester. Reaksi ini dinamakan esterifikasi. Reaksi umumnya tuh asam karboksilat direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan ester. Contohnya, asam karboksilatnya adalah asam asetat dan alkoholnya adalah etanol. Ketika mereka direaksikan akan menghasilkan etil asetat. Yang ketiga itu adalah reaksi membedakan ada alkohol primer, sekunder, atau tersier. Kalau alkohol primer itu dia semula-mula akan menjadi aldehid dulu. Nah, terus aldehid yang dihasilkan siap menjadi asam karboksilat. Jadi oksidasi alkohol primer dengan zat oksidator kuat akan menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua ada alkohol sekunder, dapat dioksidasi menjadi keton aja. Dan terakhir ada alkohol tersier. Kalau misalkan primer sama sekunder itu bisa dioksidasi, tapi kalau misalkan yang terakhir, yang tersier ini dia nggak mengalami oksidasi. Berikut adalah contoh reaksinya. Yang tadi kan kita ngebahas tentang reaksi-reaksi alkohol. Nah, sekarang reaksi eternya. Pertama, eter dengan PC. Reaksi dengan PCl3. Berikut ini reaksinya. Yang kedua, ada eter bereaksi dengan HL. Ester bereaksi atau terurai dengan asam halida, terutama HL. Membentuk alkohol dan alkil halida. Jika asam halida terbatas, maka hasilnya reaksi seperti ini. Tapi kalau misalkan asam halidanya berlebih, dia hasilnya seperti ini, akan menghasilkan H2O. Kalau misalkan yang terbatas, dia nggak menghasilkan H2O. Yang terakhir ada pembuatan eternya.
Nah, ether itu dibuat dengan sintesis ether Williamson, yaitu reaksi antara alkil halida dengan suatu alkoksida. Nah, pembuatan ether ini akan lebih dijelaskan oleh Ulia. Kita akan membicarakan pembentukan alkohol. Dari glukosa masuk ke proses glikolisis menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat diubah menjadi asaltadehid dengan menghasilkan CO2 dan dikatalisi oleh enzim pirufat dehidrogenase. Kemudian, asaltadehid diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Umumnya, fermentasi dilakukan oleh ragi roti yang sering digunakan untuk membuat likor, tuak, bir, dan anggur. Jika fermentasi alkohol diberi oksigen akan menghasilkan asam sebagai akibat dari reaksi fermentasi asam cuka. Selanjutnya, mari kita membicarakan pembentukan ether. Yang pertama, sintesis Williamson. Ether dapat dibuat dengan mereaksikan suatu alkil halida haloalkana dengan suatu alkoksida. Alkoksida dapat dibuat dengan mereaksikan suatu alkohol primer dengan suatu basa seperti NaOH. Selain reaksi sintesis Williamson, ada juga reaksi alkoksimerkurasi-demerkurasi, yaitu molekul air yang digantikan dengan alkohol sehingga produk yang dihasilkan bukan alkohol, tetapi ether dengan orientasi produk mengikuti aturan Markovnikov. Reaksi alkoksimerkurasi-demerkurasi ini berlangsung dalam 3 tahapan. Yang tahap awal adalah ikatan pi-alkena yang bersifat sebagai nukleofil menyerang atom Hg dari molekul HgOAC2 sehingga dihasilkan ion merkurium. Selanjutnya pada tahap kedua, molekul alkohol akan menyerang karbon merkurium yang lebih tersubstitusi dari sisi yang berlawanan sehingga dihasilkan alkohol organomerkurial. Pada tahap akhir, alkohol organomerkurial tersebut akan direduksi oleh NaBH4 untuk menghasilkan ether. Kegunaan alkohol dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metanol. Metanol merupakan monoalkohol suku pertama. Terus juga metanol berupa zat cairan yang tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan mudah menguap. Metanol digunakan sebagai bahan baku sintesis formaldehida dan zat kimia lainnya. Metanol kadang-kadang digunakan pula untuk bahan bakar, anti pembeku, dan pelarut. 2. Ada etanol. Etanol merupakan monoalkohol suku kedua, dikenal sebagai alkohol biasa. Pada suhu kamar, berupa zat cair tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan mudah menguap. Terus juga tidak beracun, tetapi dapat membuat orang mabuk. Etanol digunakan untuk minuman beralkohol, pelarut, spiritus, pembersih luka. Alkohol yang digunakan sebagai pelarut dibuat dengan reaksi hidrasi etialena, suatu zat petrokimia hasil pemecahan minyak bumi. Selanjutnya ada kegunaan ether. Dalam laboratorium, ether dipakai sebagai pelarut senyawa nonpolar seperti lemak dan damar. Senyawa terpenting dari ether adalah dietil ether yang dikenal sebagai ether. Dietil ether digunakan sebagai pelarut dan obat bius atau anestesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.